Kalau kayak bilang Colombia nggak lolos, menurutku salah satu jersey bagus juga Colombia punya. Jersey away-nya, coba kayak cari deh. Kalau yang home-nya selalu ya agak fail sih menurutku. By the way setelah aku cek lolos ya. Tapi coba kayak, Memang kalau pakai nama Laksana tuh susah. Sotoy ya tuh ya. Kalau ini dia bahas bola, di sini aku bahas motivasi ya bisa masuk. Karena memang kemampuannya itu motivator. Menang lama hidup aja. Menang lama hidup sama HP-nya 2. Kalau kata Abdur, menang umur sih dia itu. Parah sih Abdur. Coba Ini ya. Aku suka warnanya, fresh banget ya. Bener nggak? Ya sih tapi mirip klub apa ya? Kenapa apa? Kalau kombinasi warna aku Iya biru-biru gini. Pernah ada yang punya jersey kayak gini nih. Lupa, nggak ngeh. Tapi nggak asing warna jersey-nya. Adidas ya. Oh, sekarang Adidas ini makin sering bikin jersey ya. Ini kan bukan Adidas Sport kan? Ini Adidas Apparel. ya Adidas original. Fashion, Adidas Original. Ya ada Adidas yang. Dan aku baru tahu belakangan tuh. Ya Adidas Original, Adidas Sport. itu aku sering nonton itu Room 49. Iya. Kita tau nggak ya Room 49? Iya betul. Di situ dijelasin. Iya, kita nonton itu juga. Ya? Nonton di situ juga. Dan di situ aku baru tahu. Aku kira ya Adidas aja. Iya, Ternyata iya. ada 2 logo. Dan bahkan setelah itu aku ngeh kalau aku ke Living World kemana tuh emang kalau kayak masuk Adidas yang logonya gini, oh kelihatan tuh lebih banyak jaket keluar, Yes. apa baju apa. Kayak aku nggak bisa nemu sepatu bola. Adidas Samba ada. Ya yes. Tapi kalau misalnya aku yang ke logo olahraganya yang strip 3 itu, baru ada sepatu bola, sepatu futsal, jersey bola. Yes. Dan baru ngeh karena itu. Jadi oh ya, di Living World ada 2 yang berbeda tau. Tokonya ya? Iya, Beda ada toko ya? Iya, ada di lantai 3 itu yang kayak fashion, yang lantai 2 yang kayak beli jersey dan logonya beda. Kalau dulu aku pemahamannya adalah logo yang itu namanya trefoil ya. Itu ada sebutannya. Itu Adidas logo- apa? Trefoil. Ini emang brandingnya agak banyak sih ya. Aku nyebutnya Adidas Sport dan Adidas Fashion. itu itu secara jenis ya. Ya, secara jenis. Tapi ada sebutannya. Yang aku dulu pemahamanku adalah itu logo Adidas yang lama loh. Kalau dulu kan mungkin ada perubahan logo kan. Kayak pikir perubahan logo. Ya. Jadi ini tahun segini sampai segini logo yang ini. Tahun segini sampai segini logo yang terbaru yang 3 garis miring 3 itu. garis miring. Ternyata yang itu memang tapi memang awalnya yang pertama itu dulu. Yang ini dulu kan. Nama logo itu trefoil. Trefoil oke. Setelah itu baru 3 garis. 3 garis itu mereka ciptain. Mereka bikin kayak lini bisnis gitu. Seri fashionnya namanya Adidas Original. Nama logo itu trefoil. Habis itu baru mereka bikin seri yang khusus Sport. olahraga banget tuh yang three stripe itu. Namanya ya. Dan yang original ini akhirnya merambah dunia jersey ya. Nah, karena desainnya memang vintage, maksudnya logo itu logo klasik ya. Pas seri ini keluar di baju bolanya, desainnya emang vintage semua. Oh pantas jersey. Oh tapi yang Pildun masih ada yang logo ini kan. Ini kayak ini sekarang Kolombia. Iya ya, yang sekarang di Piluden ini Rata-rata jersey yang itu. OW-nya ini yang OW-nya itu logonya itu semua. Bahkan kalau nggak salah Arsenal kemarin yang away itu ya logonya. Ya? Arsenal yang Betul kan? yang ketiga yang keren. Iya, soalnya aku sempat lihat dia main. Ini masih logo Adidas Iya. Fashion. Masih di kepala kan nyebutnya Adidas Fashion. Kalau di bola yang di klub musim lalu, bahkan 2 musim terakhir, jersey ketiga semua klub logonya yang trefoil. Bahkan yang sekarang kalau nggak salah yang musim depan nih MU yang home logo itu ya? Ya, udah dari 2024 malahan. Yang home. Oh, home enggak. Selalu jersey ketiga. Kalau yang ini MU yang besok nih bukannya home ya? Home-nya standar. Tetap. Oh, Three stripe yang gede itu sekarang ya. Tapi kalau jersey ketiga pasti. Pasti, itu dari tahun 2004 tuh. Kalau kayak masih ingat yang baju MU yang putih, garis kayak baju Bali kan? Ya, Lukaku. Kok Lukaku? 2024 Lukaku masih ya? Enggak, waktu musim pertamanya. Iya, Casemiro. sorry. Iya. Masih ingat Lukaku? Lupa banget ngeblank sebelum Covid, setelah Covid. Yang baju MU yang enggak Ya, ada ya. yang hijau. Casemiro. Tunggu, aku lapar banget sumpah. Sebentar ya. Sebentar. Kemana? Pesan acak bentar. Lapar. Lapar, lemas. Hostnya lapar guys.
kayak tanpa cut nih. Sumpah nggak bakal kayak kat nih. Tau gini aku ngomong dari tadi. Hah? Tau gini tuh aku ngomong dari tadi. Biarin aja orang nunggu cuy. Pesan makan, host juga manusia anjay. Aku kalau kosong, aku sebenarnya Kayaknya aslam berarti. nggak asam lambung sih kalau nggak makan berat lah. Tadi aku cuma makan mie goreng doang jam 6. Tadi kayak bilang makan, pasti kayak makan sempet. Cuma tadi emang nggak sempet. Kalau hari biasa emang aku sempet. Nggak, tadi itu aku ada bazar, aku mau bawain babe juga gitu. Tapi karena kayak bilang kalau kayak Sabtu bisa makan, jadinya aku gak jadi bawain. Tadi aku ada rencana mau nitip kayak di Prambanan tapi kayak repot kali sih. Nggak repot, makanya aku yang nawarin kan tadi sore itu. Tapi karena kayak jawab bahwa kayak pasti makan sebelum podcast, Nggak, jadi aku tadi kebetulan emang sibuk sih. anjay sibuk apa? Lagi ya udah kita pokoknya. Piala Dunia. Ya sibuk lah pokoknya. Anjay. Kembali lagi ke MU tuh. Dari tahun 2024 semua klub sponsor Adidas dia ngeluarin Jersey jersey ketiga ketiga. tuh yang logonya trefoil. Kalau kayak ingat yang Tapi MU, berarti emang diproduksi sama Adidas original, bukan sama si Adidas Sportnya. kayak tetap Adidas juga. Aku nggak ngerti divisinya terlalu ribut lah ya. Ah oke. Sama kayak Nike sama Jordan kan. Ya. Kan cuma di PSG tuh. Cuma di PSG, betul. Ya, PSG Jordan sama tahun ini Brazil jersey tandangnya yang warna biru. Oh ya? Itu pakai Jordan. Negara pertama kalau di klub cuma PSG, di negara sekarang pertama kali yang pakai logo Jordan di Brazil. Coba kita cari Brazil away. Cakep warnanya. Yang jersey, tapi Piala Dunia cuma 2 ya biasanya, nggak ada jersey ketiga ya? Jarangnya ada jersey ketiga. Ya kalau turnamen kayaknya gitu ya, cuma Coba 2 ya. jersey aja. Dan si rekan gue yang nama sama Laksananya juga dia udah beli tuh. Kita Kok tiba-tiba berhasil ya? Ya dia bilang menurut dia itu jersey bagus warnanya. Oke dia beli. Oh, jadi dia nggak fanatik Ya. Belanda banget. Ya dia kan emang pundit bola aja. Oh, bukan motivator. Tapi aku nontonnya ya ngapain mas dia lagi ya. Juga sih. Nah kau ingat itu baju MU tuh yang baju putih yang garisnya ini loh. Oh iya benar, Jordan. Cakep kan? Cakep. Kau- Oh iya adikku beli by the way. Ya. Serdadu Tridatu kan warna itu warnanya Biru-biru gitu. merah garis ini loh. Garis merah putih hitam kan. Oh iya. Ingat gak baju itu? Ingat aku. Itu kan udah musim lalu. Kalau yang Tridatu. tahun yang kemarin ini yang apa ya? MU yang Yang ungu Third. kan? Third. Ungu. Nggak, kok ungu? Ungu, putih ungu. Hitam dong thirdnya. Oh aja itu musim Hitam sebelumnya yang- lagi ya? Hitam yang Cantona. Oh away yang ungu. Away putih strip ungu. Iya putih Yes. strip ungu. Yang jersey ketiganya Ya. hitam, betul. Kebalik aku. Kan logonya juga itu. Nah Ya. itu Cakep. sekarang di negara pertama kali nih. Ada yang pakai itu. Enggak, pertama kali semua dibikin Oh berarti nggak ada Adidas yang away-nya doang. oh away-nya Kalau doang. di klub yang makanya aku bilang yang di klubnya di kostum ketiganya yang dipakai logo trefoil. Kalau negara Sekarang negara pertama kali nih semua serentak semua away serentak. away-nya pakai yang logo itu. Makanya Cakep. semua vintage. Siapa aja yang ini ya, yang Adidas? Oh Jepang ya. Jepang itu paling top of mind dah. Pengen banget beli jersey Jepang. Kalau kayak apa menurutmu Piala Dunia kayak suka jersinya? Jersey tahun ini Yes. di center baik Jepang. Yes sih. Jepang udah. Coba kayak sebut nggak ada. Adidas tahun ini Adidas is cooking lah pokoknya. Ya menang. Adidas. Nike nggak terlalu. Emang masih ada yang pakai Nike? Tapi emang Nike emang Oh berhasil pakai. desainnya emang apa ya? Terlalu template banget sih. Iya kan? Ganteng gak tuh? Simple ya. Cuma Simple, garis-garis itu. cakep. Tapi karena kombinasi warna menurutku. Kira kombinasi warna garis-garisnya. Oh yang home tetap ya. Home-nya nggak terlalu sih. Yang ini away cakep banget sih. Ya. Google aja guys, cakep banget yang away. Garis-garis itu yang Bahkan menurutku lambang keren. ininya nggak muncul ya? Lambang Adidas apa itu tadi kayak bilang? Ini kan bukan resmi, makanya bos cari yang ada. Itu yang KW. Iya, itu kan tadi toko orange ya. Ya, toko cari yang ada original dong. Tapi ya. menurut yang paling pertama Oh, iya. sama ini sih. Kalau lihat kita yang official Piala Dunia ya. Karena ada jersey yang nggak ikut Piala Dunia tapi dia top selling menurutku. Yang pertama kita yang official Piala Dunia ya. Ini, yang kedua yang HP banget yang Curaçao. Justru. Kok kita cari Curaçao yang away tapi warnanya warna krem,
Tapi karena listnya warnanya cakep, manis. Ada krim, pink sama biru. Widih. Cakep kan warnanya? Walaupun Galak bet. walaupun kalau kayak pakai semua orang nggak cocok sih warna kulit ya. Tapi kalau lihat, nah yang ini warnanya kurang bagus nih. Yang foto yang ini nih, cakep ya. Ini loh warnanya kayak warna es krim kan? Ya. Warna pink Baskin Robbins. Ya, Kalau kalian tahu Baskin Robbins ada pink, ada hijaunya kan? Ya. Nggak hijau ya, tapi biru-biru kayak itulah. Itu warna-warna yang manis loh. Ditambah dengan dia punya warna baju keseluruhan warna krem, es krim manis banget. Walaupun nggak semua orang pakai itu jadi manis ya. Dengan warna seperti itu nggak semua cocok lah. Tapi ini salah satu jersey. Tapi ini cakep. Jersey yang menurutku yang Yang nomor 2. penjualannya bagus. Bukan penjualan, dalam artian desainnya bagus Oh, oke. dan layak diperbincangkan. Jepang ini. Jepang ini terus Swiss enggak? Swiss biasanya cakep tuh. Puma soalnya. Oh. Puma udah aku keluar dari pembicaraan sih. Oh, udah enggak ya? Puma terakhir tuh waktu Euro 2020 menurutku. Waktu Italia juara. Waduh, iya lagi. Waktu Italia juara, dia ngeluarin jersey ketiga tuh, warna hijau. Itu terakhir kali Puma aku lihat negaranya bagus. Di negara jersey bagus ya. Puma aku Mungkin udah, makanya Italia nggak lolos karena dia nggak buat jersey bagus. oh bagus justru. Tahun ini Adidas. Tahun ini justru bagus. Adidas Italia yang away. Oh, sekarang ya. Oh, oke. Coba kayak buka. Tapi nggak lolos. Saya nggak lolos. Itu jersey yang keren menurutku. Setelah sekian lama karena Italia itu susah banget ngeluarin jersey yang bagus ya. Coba lihat warna putihnya. Cakep sih. Cakep kan? Tapi emang kalau yang ini bagus banget sih. Cakep. Sama ini yang ketiga, Spanyol away. Spanyol away. Yang dipakai di Piala Dunia ini. Ya, Spanyol away yang Oh, cakep Cakep banget, kan? anjay. itu top 3 dah jersey terbaik Piala Dunia tahun ini. Justru aku dukung Inggris nih. Jersey-nya Inggris yang sedih banget, men. terlalu jersey kita nggak kalau tahun 2000-an yang jersey template baju olahraga. Ya. Iya, kayak hadiah TV. Hadiah TV. Dulu kalau beli Iya TV, lagi. hadiah TV. Karena Beli motor juga. Aku punya jaket Nederlandku tuh hadiah motor. Iya. Beli motor dapat, tapi sampai sekarang kepake. Aku masih ingat aku beli Udah berapa tahun tuh? Udah berapa tahun aku punya motor jaket itu? 7-8 tahun. Masih awet, nggak Yes. dingin. Dulu zaman itu hadiah udah TV dah. Hadiah TV. Beli motor apa hadiah TV? Mau? Ada beli helm hadiah motor iya. Iya lagi. Aku masih ingat aku beli aku TV JFC. Sekarang mungkin orang nggak tahu. JFC. JVC sorry. Iya JVC tahu. JFC bos kalau JFC. Itu beli ayam. Hadiahnya ada CD kaset pak. Tapi bener. Dulu jualan TV. Sekarang jualan ayam. Nah ini yang JVC ya, pakai V ya. Kalau JVC tahu. Temannya Changhong dulu, tahu Changhong Changhong nggak? sejenis. Ada TV Changhong. Angkatannya Sharp. Tapi sekarang JVC aku nggak Kalau tahu. HP angkatannya Master Limbat. Ya, oh enggak. Mito. Itu masih agak baruan. Angkatannya Siemens. Oh aja. Ya. Sony Sony Ericsson. Ericsson. JVC. Tapi tahu kan kayak JVC. Tahu TV JVC. Sekarang masih ada nggak ya TV Changhong JVC? pernah punya aku TV JVC enggak? JVC masih. Dan sekarang dia salah satu TV yang murah. JVC. Mm-mm. Masih peredaran ya? Ada. Bisa kita cek di Nah, Shopee. aku bilang itu karena waktu aku beli TV JVC itu hadiah jersey. Kok inget baju Arsenal kan ada JVC-nya tuh sponsornya. Oh Per- iya Persis betul. desainnya jersey yang putih merah Arsenal tuh. Itu udah aku dapat. Jersey Inggrisnya yang sekarang. Yang Maksudnya Maksudnya- model-modelnya kayak gitu. kita tahu lah Terlihat kalau- murah berarti maksudmu kan? bukan nggak terlihat murah. Menurutku keren, klasik. Klasik tapi terlalu template baju olahraga tahun 2000-an menurutku. Apalagi ya bundar lehernya. Tapi menurutmu kalau Kay boleh inget jersey Inggris menurutmu paling keren tuh yang mana? Aku yang merah tuh sih. merah tahun berapa Merah dulu nih? Beckham, Tahun berapa dulu? lengan panjang. Tahu nggak Kay? Yang ada salibnya. Oh Salib 2004. putih. Oh enggak 2004, 2006 itu. 2006 itu. Yang salibnya di sini, Mang. salibnya di samping. Yes. Itu template umroh 2006 sih. Ya template umroh. Salah satu Sampai salah sekarang satu ikonik aku sih. kalau misalnya ada orang lelangan jersey, kalau harganya cocok aku mau jersey itu. Oke. Ganteng banget men. Koke bilang Inggris ya. Inggris
Aku masih yang ini sih, yang jersey kandang 2004 sih. Yang Emang putih. Aku ada dua sih. 2004 Euro sama 2002 Piala Dunia. Ah, ya itu sebenarnya putih-putih agak Kalau abu ya. 2002 itu yang garis doang nih. Garis doang di sini nih. Coba kita cari deh, yang Coba, home-nya. Aku penasaran TV tadi tuh. Jersey TV, JVC. Udah nggak ada be. Apa dulu nih kita cari nih? TVC. JVC. Oh JVC. JVC. Kok jadi screen care? Please, sumpah aku lapar kayaknya sih. Kayak pesan apa? Aduh pakai roti dah biar cepet ya. Sorry Chen, kayak aku langsung habisin tuh. Enggak, aku nggak minta juga men. Ya, maksudnya aku biar nggak naik karabo loh. Ada nggak TV Oh, JVC? udah nggak ada men. Ada kan? Nggak ada, udah nggak ada. Aku yakin orang nggak ada yang tahu anak sekarang TV JVC. Jersey Inggris? 2002 World Cup. Ikonik itu masih Beckham skinhead tuh. 2002. Away apa home? Home. Karena itu Oh ini. Pernah punya aku nih. Aku pernah punya yang ini. karena ini apalagi long Tulisannya sleeve-nya. Michael Owen. Umbro kan? Bro, apalagi long sleeve Beckham botak. Karena waktu Piala Dunia tuh dia kenapa kayak aku itu ikoniknya waktu jersey ini Beckham waktu kualifikasi dia botak polos nih. Pas World Cup-nya dia bikin muak loh. Muak kecil sini. Oh Bener iya nggak? benar. Muak Itu yang kecil di kan? kartu merah gak sih? Enggak, itu di 98 Simeone. Bukan, si ininya, si Beckhamnya. Pas Piala Dunia 2002. Heeh. Aku nggak ingat ya kalau Dia sempat dia kartu merah. Yang dia di 98 tuh ya? Yang dia kartu merah ya? 98 yang baju kerah. Ah, oke. Ya anggaplah kita ingat itu ya. Tapi yang baju ikonik itu karena Beckham dengan panjang, mohawk. Iya, mohawknya inget sih. Dan menurutku dia kenapa Tapi 2002 itu yang berhasil kebobolan golnya Ronaldinho enggak? yes, Ke David Seaman. si ini apa? Ekor kuda. Ekor kuda, Seaman ekor kuda. Ya kan itu kalau ingat Tapi banyak kiper gondrong zaman itu. benar. Rustu Rekber juga. Ekber, yes. Anjir, Rustu Rekber kawanku di manakah engkau sekarang? Yang kayak di film The Mummy ya. Ya. Siapa tuh istilahnya Mejia ya? Ya betul. Orang penjaga makam tuh ya. Yang memastikan makam-makam mumi itu nggak keluar. Iya. Mejai, bukan Mehai. Ya, Mejai, benar. Orang Mejai. Itu kan ada gini Mejai, semua mantap. tuh. Ini ya kan. Ngobrol film nih abis ini nih, nyambung. Mejai, suku Mejai. Terus kalau pertama mohawk. Zaman itu pertama kita tahu istilah mohawk Beckham dah. Kita tahu mohawk kan dari Beckham. Habis dia mohawk kecil itu, habis itu mohawk panjang lagi. Betul. Nah. Anjing yang Beckham. Terus kenapa aku bilang 2004? Karena kerahnya dan Oh yang kerah bener, yang aku punya tuh yang kerah be, bener. Yang aku Bukan. punya tuh yang kerah. dan itu adalah squad Inggris terbaik menurutku. Oh Inggris 2004 terbaik emang. Yang sayangnya kalah lawan Portugal, ada penaltinya. Tapi emang nggak beruntung kalau urusan adu penalti Inggris mah. Ini yang aku pernah punya ini bener. Cakep kan? Cakep banget. Iconic. Aku punya Owen ini dulu tulisannya. Itu sih kalau ngomongin jersey ya. Tapi yang paling ikonik justru 2002 itu ini enggak Kamerun enggak yang setengah. Oh ya, Papa bawa oh enggak, Kamerun nggak pakai itu pas Piala Dunia. Iya maksudnya awalnya kan karena Sebelum itu. dikomplain, akhirnya Yes. dipanjangin sama dia. Awalnya kan dia mau pakai itu. Cuman karena regulasi Kamerun tuh Senegal. Timnya, Senegal. Papa Boba Diop kan? tunggu timnya ini kan, apa? Siapa striker Barcelona? Eto'o kan? Oh enggak, itu kan Pantai Gading, Bos. Jangan karang-karang lagi nih orang punya negara ini. Kamerun ya? Atau Kamerun, Apa sorry. Senegal ya? Senegal kayaknya Eto'o itu. bukan, timnya Eto'o. Kamerun dah benar. Aku ingat Eto'o itu. Aku ingat Kamerun. Tapi kalau Papa bawa dia di Senegal, Iya, Boba Diop Senegal benar. itu kan 2002 tuh pertama kali. Bafana tuh Afrika Selatan ya? Ya, Bafana. Kalah dia bos di match pertama. Sumpah orang lihat aku nonton nih kalah pican sama Wancoy di Bos, dia cerita dia lapar. Pokoknya roti bakar milik Allah. Makan burgernya Aldi Taher. Pas ditanya burger terenak.
Burger Bangor. Gimana sih? Orang muji jualan sendiri. Dia muji jualan orang lain. Tapi siapa yang cerita ya? Karena dia ada pernah pesan burger. Ini intervensi dikit ya. Pesan burger ke dia. Dari acara TV gitu lah. Pokoknya jadi dia mau datang ke situ. Tapi dia disuruh bawain burger. Karena burgernya habis. Dia kesana bawa burger Bangor. Sih banget sih podcast. Kok lo bawa burger Bangor? Sorry guys, burgerku habis. Contoh orang apa adanya itu. Asli ya, tapi ya Aldi Taher adalah definisi apa adanya. Itu kalau soal jersey ya. Tapi emang kalau misalnya kita tadi ngomongin di awal bahwa yang ikonik dari sebuah pagelaran Piala Dunia kan ya lagu sama jersey. Yes. Orang kan bicarain dua itu gitu. Pasti orang rebutan dah beli gitu. Kalau jersey klub gitu ya orang fanatisme aja. Kalau misalnya dia fans bola yang garis keras, ya pasti dia beli tiap musim. Tapi kalau urusan Piala Dunia, Piala Dunia deh, karena kita bahas Piala Dunia. Orang suka nggak suka banget bola, dia akan cari jersey Piala Dunia. Pasti. Orang resto, orang hotel. Iya, karena dia pakai untuk meramaikan. Iya benar. Meramaikan. Dan benar, kalau bilang meramaikan, event bola tuh emang pesta rakyat udah menurut lu. Ya itu kan Sama kayak event bersama pemilu. dunia lah gitu. Sama kayak pemilu, pesta rakyat. Pesta rakyat. Bola pun iya. Ya, bola itu pesta rakyat dunia. Ya benar. Betul. Kalau aku dulu tuh ingat tuh Makanya aneh yang masih dibandingkan sama NFL, bos. Come on. NFL cuma 1,6 berapa? Ada lah perbandingan jauh banget pokoknya. Kalau ingat dulu, biasanya kalau stasiun TV siapa yang megang hak siar, ada tuh kompetisi kampung bola, ya kan? Orang berlomba ngehias kampungnya terus dapat juara lah apa? Iya. Itu udah gak ada lagi sekarang tuh. Saya kan juara itu nanti dulu lah, tapi keseruan apa ngehias kampung ini maksudnya kan euforia itu dibangun loh. Tapi itu kejauhan kalau menurutku. Kayak ngomong kalau itu acara TV yang bikin hias kampung bola. Sekarang di Bali juga kalau dulu di kita ya di Bali. Kalau dulu biasanya Piala Dunia beberapa rumah di Banjar atau Banjar tuh masang bendera negara. Yeah. Sekarang di jalan dekat tempat tinggalku tuh nggak ada yang masang bendera Piala Dunia. Biasanya ada tau. Gede bahkan, bukan hanya sekedar masang bendera kecil ya. Gede benderanya. Jadi ketahuan wah si kampret dukung ini. Sekarang nggak ada. Jadi kayak ada yang hilang gitu loh. Ya dalam artian mungkin karena pergeseran juga ya. Aku nggak yakin sih kalau sekarang anak-anak sekarang tuh nonton bola banget loh. Enggak kalau menurutku. Mungkin dia suka tim tertentu, tapi apakah dia nonton? Aku agak ragu sih. Nggak yakin aku. Dan mungkin sekarang TV udah nggak ada nih. Betul. Aku juga agak Ya berpikir TV ada, cuman kan TVRI yang nayangin jadi gimana ya? aku pikir media apa sih yang bisa bikin kita punya satu tontonan yang sama tuh loh. Kalau TV kan zaman kita waktu kecil, mungkin pas kita juga kecil ya. Jadi emang kita punya banyak waktu SCTV bikin itu dengan baik banget dulu 2006 tuh. Yes, aku suka banget 2006 tuh. Ya. Waktu secara delivery bagus banget. Secara delivery bagus banget. SCTV terbaik di zaman itu. Dan presenternya pas. Donna dan Darius kan yang akhirnya menjodohkan mereka di masa itu ya. Yes. Kan mereka dipertemukan oleh event itu gitu loh. Dan seharian tuh kayak lihat beritanya sepak bola aja Bener. di SCTV itu. Dan lagu diputar terus loh. Lagunya diputar terus. Apa bikin- Elivo 2006 ya. 2006 tuh saya tuh ada berita satu loh yang bagus-bagus. Ya. Selain yang Il Divo, ya kita ke lagu lagi. Tapi maksudnya kita kalau bicarain theme song, terus kemudian cara TV nge-broadcast tuh zaman dulu tuh lebih gimana ya, hype-nya gitu dapet gitu loh. Bahkan misalnya kita nongkrong nih kayak sekarang di coffee shop. Atau kalau zaman itu kan belum ada coffee shop. Dulu kita nongkrongnya di angkringan or something. Angkringan ya maksud zaman. Itu muter loh mereka Bener. lagunya. Diputar terus-terus. Jadi orang ingat gitu loh. Bayangin 2010 dah. Sampai maaf ya, muak kita denger waka-waka tuh. Intronya bos waka-waka lagi. Kalau Waka tuh yang dulu berapa ya? Dari dulu Piala Dunia Kalau Afrika. Kanaan. Aduh, Waving Flag. Waving Flag tahun yang sama. Itu Berapa di second songnya dia. Bayangin ya, sekuat itu 2010. Yes. Lagu utamanya itu waka-waka, second songnya Waving Flag pak. Waving Flag tuh gede juga, kayak lihat dari viewsnya deh di YouTube.
Dan mungkin game juga kali ya. Game ngawur. Game tuh Wavin Flag semua isinya. Iya benar. Tapi emang lagunya emang enak aja sih. Enak, dua lagu itu Bukan istilahnya bukan karena kalau Livina. sekarang mau disebut lagu terbaik pada masanya untuk Piala Dunia, dua itu masih megang menurut. Masih. Ya bahkan bahkan kita bisa Jika nyebut Livin Davida Loga itu tak sundul lagi nih. Kesel aku nih. Masih. Kenapa sih kayak? vibe-nya sama. Mari kita. vibe-nya sama soalnya. Ya karena Davida Loga. Padahal beda lagu. tapi aku interest sedikit. Tapi kalau ngomongin Livin La Vida Loca, kita nonton kan Key and Peele Oh iya iya. sitcom itu yang Itu emang dua orang tuh lucu. Dia keren. Dan aku baru tahu si Kay atau si Bill tuh sutradara kan. Dan film-film dia yang bagus Jordan kok. Peele. Jordan Peele tuh Itu yang filmnya keren-keren Glenn. Agent Tarantula. Tapi kan nonton kan? Tahu aku mereka berdua. Kita nggak ada satu sketsa mereka yang lagunya Livin La Vida Loca. Oh iya yang tebak-tebakan ini kan. Tebak-tebak. Dia Ya, nggak ya, dia dia akhirnya ngaku dia gay. gara-gara lagu. Yang lucu tuh ekspresi istrinya juga kayak apa pertanyaannya? Pretend to be straight Yeah. but he doesn't. Me. Loh, terus kayak Oh, si Kay-nya kan dia coba lagi. dia mau ngarahin terus Kan ke udah- Livin Davida Loca. Dia coba bantu deh, ini bantu nyapu lah nih. Itu menurutku lucu banget sih. Itu salah satu yang lucu. Sama ini nyebut nama salah. Aaron. Oh, Itu lucu banget sih. itu parah sih yang Itu Blake Balaki. Oke, kembali lagi. Ya, tapi worth it untuk dilihat di, Tapi maksud di gue emang Instagram. Sekeren itu lagu Waving Flag sama kita bisa Kuat banget. Karena sekuat itu lagu Ricky Martin apa? Ricky Martin. Gol-gol apa sih? Itu apa judulnya kata Pi? Oleh-oleh judulnya. Oleh-oleh. Oleh-oleh. Kan itu kan itu udah kayak lagu sepak bola loh. Iya, itu memang lagu sepak bola. Bahkan Maksud sampai lu- sekarang kan orang oleh la 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 Maksud oleh kayak oleh oleh. Kalau kita nonton kayak kemarin kita bahas yang lagunya Jamrut ulang tahun, itu udah Oh, lagu iya. default. Default ulang tahun. Nah, lagunya Ricky Martin udah default lagu sepak bola menurutku. betul. Tapi pas muncul Waving Flag, saya kira emang keren aja. Udah waka-waka. Orang udah nggak inget lagi lagu itu ya, paling yang agak tua ya. Tapi kalau Iya. misalnya anak-anak sekarang ditanya ya waka-waka. Nah, kita langsung ke sekarang ini. Maksudku hype-nya udah nggak ada, lagunya juga nggak lagi menurutku. Ya sedih banget sih. Sejujurnya sedih. Bahwa harusnya gini loh, setiap Piala Dunia tuh oke lah kalau Euro oke lah, debatable. Tapi kalau menurutku kalau Piala Dunia itu wajib lagunya Wajib tuh keren. harus bagus Iya. dan harus ikonik. Benar. Bagus. Dan diperparah menurutku. Dari segi ya event besarnya nggak bangun euforia masyarakat. Tempatnya nonton. Ya ya ya. Aku Streamingnya juga susah. Aku bahkan kalau bukan karena Pangeran Siaan setiap hari nge-tweet dia mau nonton streaming, aku nggak tahu loh kalau ternyata media partner yang utamanya ini baru jadi aplikasinya hamil 1 minggu kayaknya. Iya iya. Ya. Awalnya kan dia hanya maunya dia pakai dia TVRI Sport itu di Ya. website. Jadi kita tinggal ketik. Tapi setelah itu apa karena dia website dia nggak kuat atau apa, dibikinin aplikasi Yes. yang bekerja sama provider. Jadi ya itu tetap TVRI Sport, tapi dia kayak nonton TVRI Sport itu di dalam ekstrim. Dan aku merasakan akhirnya aku kan kemarin aku kasih tau Ki bahwa satu match tuh aman kok aku match ini nonton Korea tuh. Tapi ternyata tadi pagi waktu aku nonton USA, Ekstrim. pas ya Maxstream, pas aku udah klik tuh, dia bilang disuruh bayar lagi. So, nah aku pikir oke lah, aku udah TV? nggak mau, Di iya TV? di TV. Oke lah aku bayar aja udah. Aku mau males nih urusan. Tapi aku pas mau bayar nggak bisa. Ternyata memang sepertinya aplikasinya agak aneh. Jadi ternyata caranya aku harus logout lagi be. Log out, login ulang, masukin lagi nomor itu kan pakai nomor handphone kita karena provider kan. Begitu masuk lagi, udah muncul lagi normal, nggak perlu bayar lagi. Sepertinya orang yang bilang itu tuh kayaknya nggak tahu bahwa kayaknya kalau kayak logout, login baru bisa. Aku tadi itu, jadi ya, tapi lumayan kalau kayak yang nonton dadakan tuh kayak kebuang waktumu. Kecuali kayak login dari awal gitu. Tapi kalau yang kayak aku last minute gitu loh pas udah mau mulai baru cang nonton tuh emang keganggu. Kebuang berapa menitku. Oh. Oh ya, kebuang berapa menit gamenya tadi Korea sama kok Korea.
USA sama Paraguay. Aku bahkan di hari pun masih bingung nih. Mm. Aku sampai sekarang pun belum daftar plaket nih. Terus kayak nontonnya masih di itu, di link yang kayak kasih tunjukin aku itu. Ya link babi. Tapi juga gara-gara kayak ngomong itu jadi takut aku. Jadi nggak tak login di TV. Mau di laptop juga takut. Ya udahlah. Akhirnya aku terpaksa membayar Maxstream gitu dan ternyata ya so far sih oke ya 2 match ya, nggak tahu besok. Besok ini kan lebih banyak jumlah matchnya Iya. karena hari Minggu. Nah, tapi Ada 4 match besok pagi loh. Start dari jam 5 kalau nggak salah Brazil, Maroko. Kita hari Sabtu. Ya tag hari Sabtu nih kita nih. Malam Minggu. Tanggal berapa nih? Tanggal 13. Karena tanggal 13 hari Sabtu malam kita tag. Dua pria tag podcast di malam Minggu itu sudah menjawab ya. Betapa kita lebih mementingkan podcast daripada wanita. Betul. Kadang-kadang. Kayak aku agak lemes deh. Mau pesan lagi? Ya lagi bentar. Pesan memang bikinnya kan antrian panjang. Udah agak oke lah. Mumpung ada di sini dia. Nanti pagi Brazil ya. Ya nanti pagi Brazil. Oke. Tapi kita sebelum kita jadi punit beneran. Prediksi secara umum. Kita bahas kekuatan dulu nih. Kekuatan apa? Menurut tuh kalau prediksi juara bisa siapa aja, tapi menurut tuh tim paling kuat siapa sekarang? Tim paling kuat dari kedalaman squad. Ya bebas lah. Dari kedalaman squad menurutku 2. Portugal, Prancis. Abaikan soal Ronaldonya ya. Kita lihat dari ke belakangnya, mewah cuy. Tunggu. Mewah. Tapi Searching. maksud kalau kedalaman squad harus di cadangan juga dong kalau kedalaman ya. Iya, mewah. Bukan di starting dong. Enggak. Portugal siapa aja squadnya? Tik. Portugal squad World Cup. Oke, tunggu. Kalau Portugal sih aku melihatnya emang di squad inti ya. Ya kalau di squad intinya kuat. Kalau Oke. untuk Kedalaman nggak terlalu. kedalaman nggak terlalu. Tapi rata-rata hampir kalau kedalaman emang susah sih. Kalau bahkan aku nggak tahu kok. Gak ada kedalaman yang semewah Inggris 2004 itu. Yes. Kayak bayangin nih, Iya, iya. dia di tengah tuh punya Gerrard, Lampard, Scholes. Hargreaves juga udah ya. Scholes masih main, ada Scholes Masih loh. Scholes, Ada Bos. Lampard, Ada Gerrard. Scholes loh. Dan mereka bertiga karena saking mewahnya nggak bisa main barengan kan. Bahkan Harus ada yang dikorbanin satu. nggak tunggu loh. Bahkan siapa yang megang nomor 8? Asli, rebutan nomor ya. Nomor 8 tuh keramat di Inggris loh justru. Iya ya, dan tiga-tiganya pakai nomor 8 di klub Iya. kan. Nomor keramat tuh di Inggris malah. Dan dang. Iya. Tapi kalau kita bahas kedalaman kayak Ya inti lah, kalau menurutku squad- dari squad inti, squad ini dua doang itu ya. yang kalau punya sedep. yang cadangannya dalam kita bahas siapa Belanda jangan harap lagi. Ya jangan lebih jauh. Kita bahas ya Portugal menurutku di inti. Prancis Intinya Inti- cakep Prancis. tapi over ini. Walaupun ada tayangan Olise passing ke depan, Yes. Tuan Lord tidak berhasil kontrol dan syuting dengan bagus ya. Padahal itu basic striker loh. Sekelas Iya. Lord ya. Sekelas dia Aku itu nggak dia. bilang, aku nggak bilang ya. Aku gak nyebut nama juga. Kamu haters ya ngomong Enggak, dia. aku kan gak nyebut nama. Kan bisa aja Sebut- Bettner yang aku maksud. Sebut aja namanya nggak apa-apa. Kontrol. Tapi ya, maksud gue kan- astaga. Kayak basic. yang bukan penonton Maret pun melihat itu kan emang kok bisa kayak Iya. kalau tapi gini, kalau ke squad Tapi sebentar, sabar sebelum ke situ. Tapi sebenarnya dia nomor 9 striker kan? nah, Di Prancis nih, di Prancis. kita akan bahas itu nanti. Oh, oke. Enggak, kita Prancis dulu nih. Ya maksudnya kita bahas secara keseluruhan ya. Tapi kalau mas bahas spesifik nanti panjang nih. Jangan Tapi kalau- jangan benci. Ya, Jangan nggak kebencian. benci mesti kalau bahas dia ini panjang loh. Gini, kok kayak aku lihat di Prancis ini kayak Argentina 2014 Argentina. surplus pemain depan menurutku. Oh, ya yang masih ada Batistuta ya? Oh enggak 2014. Oh, 2014, sorry. Kok ada Batistuta? Gini, Oh iya, masih keepnya Messi, Di Higuain, Maria, Tevez, Higuain, Lavezzi, Di Maria. Bahkan masih ada ini Aguero. 6 orang bos. Iya. Akhirnya kan kayak sebagai pelatih masa aku nggak mainin Aguero? Masa aku cadangan Tevez?
Iya, iya. Itu semua Semuanya pada gacor di klubnya Itu masing-masing semua tuh. lagi umur peak itu. Umur yang Lavezzi masih Iya. kencang banget ya. Itu masih di PSG dia ya. Oh, enggak, bahkan masih di Napoli itu. Oh iya, Lavezzi Napoli ya. Napoli masih sama Mark Hamzik sama Iya. aduh siapa ya trio mereka tuh? Hamzik, Lavezzi sama siapa lagi satu tuh? Cavani. Cavani, strikernya masih Cavani itu. Yes. Itu kan yang peaknya Napoli tuh. Ya, ya picknya Napoli. Kayak sebagai pelatih kan kayak bingung nih, masuk nggak main? Akhirnya coba lihat sekarang formasi Portugal, coba lihat, Prancis coba lihat. Coba kalau lihat formasi Portugal, Prancis 4-2-3-1. Ah, Yes, benar ya? 4-2-3-1 dia pakai apa dia? Itu kalau tanpa Mbappe di depan, kan Mbappe ujung tombak ya. Coba kita buka lagi bentuk formasinya. Oh ya bener ya, pakai strikernya Thuram ya? Oh enggak, itu yang Ini. tunggu. Oh, Betul, ini kita harus buka 4-2-3-1. foto sih. France versus apa ya? Kemarin lawan coba kayak yang lawan North Irlandia. Coba kita formasinya, lawan North Irlandia. Iya 4-2-3-1. Coba kayak bentuk lihat bentuk formasinya. Lihat bentuk formasinya coba. Ini enggak sih kita sama ya? Kurang Sama lebih ya. Enggak yang belakang Dembele dong. ini Dembele nih. Oh Olise yang ini. Coba kita cari yang France versus North Irlandia. North Irlandia coba. Dia ada tapi nggak ada di vote map. Coba gini. France versus Northern Irlandia. Nah, kita lihat line up. Susunan pemain susunan. Coba kita lihat tuh formasinya. 4-2-3-1 kan. Dembele di belakangnya Mbappe ya. Coba kehilangin Mbappe itu ya. Coba make sense. Taruh Kemana naruh siapa di sini? Hilangin Sabar. Ferdinand Sinaga. Sabar. Enggak ini enggak. Coba teman-teman di rumah cari formasi terbaru terakhirnya Prancis lawan Irlandia Utara. Tapi yang ngegol malah Olise semua ya. Nah, itu kita tunggu dulu. Kita bahas formasinya dulu nih. Ya. Maka aku mau bilang argumenku soal Prancis kenapa dia surplus pemain depan. Kok kehilangan Mbappe? Itu udah ada trio Olise, Dembele, Doué. Dembele, Doué udah di PSG tuh. Udah gacor tuh. Kan di PSG Doué, Dembele, Kvaratskhelia. Ya susah lagi nyebut namanya tuh. Ya, Kvara lah coba. Kita tinggal ganti Kvara sama Olise udah. Bener nggak? Ya betul. Udah jadi trio tuh. 4-3-3 harus kayak main tuh. Harusnya karena ini Prancis kayak mainin squad. Kok kayak di Jerman kan squad bayangannya Jerman kan Bayern Munchen. Jerman akan punya struktur pemain yang ditopang pemain Munchen dengan formasi yang Munchen sentris lah. Anjay, Dan Prancis pun menurutku PSG sentris. 60 PSG sentris, 60% ini. Kayak tinggal ngubah satu pemain doang nih buat ganti ke Varane ya Olise udah. Ya. Olise di gacor dong. Bukan gacor lagi bos. Ya. Gagal banget Olise nih. Kayak tinggal Ini dia udah ngegol 3 lagi. benar. Kita lihat pertandingan ini 3 gol. Kayak ganti Mbappe sama Kante udah. Harusnya Kante yang main tuh. Ya. Kante yang main, Kante yang kapten harusnya. Iya ya, ini Kante cadangan nih, baru masuk menit ke 90. Aku gak akan bicara soal intrik ya. Soal yang Mbappe minta ada Oh, dia minta kapten emang? Dia kan masuk cadangan terus minta kan Kante lagi main. Oh iya betul. Ya kan? Oke, kalian cara Pas dia masuk dia minta ban kapten, harusnya biarin kan gitu. biar aja harusnya Kante ngasih kayak. Iya. Kalau kayak mau punya kayak sebagai kapten punya respect, harusnya itu kan hal yang nggak perlu kayak minta sebenarnya. Nyuruh Cherky mintain mintain dong tuh kapten ke dia. Ban kan lucu ya. Padahal kalau lihat dari senior dari skuad inti harusnya Mike Nan kapten ya. Mainan. Ya Kante lah, Kante yang udah Ya kan juara nggak World inti, ini kan cadangan Kante kan gitu. Atau Rabiot bahkan ya. Cup. Nggak mungkin lah, mediocre lah. Nggak tahu sih kita. Benar dong. Nggak maksud aku nggak perlu kita jangan terlalu jauh soal mbah ini lah. Tapi menurutmu make sense kan? Ya make sense. Kayak tambah karena kayak dengan Olise, Dembele, Doué ini udah gacor banget loh. Asli. Kayak harusnya ganti Cuk ngawur kali nih emang. Untuk Terus aku kayak- bilang tadi intinya cakep banget. untuk kayak bikin keseimbangan di tim. Mbappe harus tarik keluar ganti Kante. Bener nggak itu?
entah kalau di Chelsea, biarpun aku nggak follow Chelsea banget, tapi Kante itu pernah Chelsea itu main dua pivot, Kante itu di depan. Seingatku pernah kayak gitu formasinya. Jadi bisa Tchouaméni, Rabiot yang di belakangnya Kante, pivot, Kante di depan lebih mobile. Dan kalau pemainnya, kita udah kayak unit ya. Dan kan kita laksana tadi. Sebagai Bung Chris Irawan. Dan Prancis udah nggak punya Pogba loh. Pemain kreatif kita Oh iya benar. Tchouaméni, Rabiot Pasti ini mengerikan. cuman dua ini ya orang-orang yang box to box aja. Ya. Nggak box to box juga. Tchouaméni juga emang lebih pure defensif sih. Iya. Lebih Tchouaméni ini Madrid toh? Madrid. Iya. Lebih box to box Kante sih. Walaupun Iya. Kante segi defensifnya lebih bagus lah. Iya, Kante lebih Dia mobile. cara apa namanya itu rebut bola tuh istilahnya. Istilahnya apa ya rebut bola tuh? Istilahnya itu kalau mereka hitung-hitungannya di Iya, statistik ada kan. hitungan statistiknya. Karena mereka udah nggak perlu gelandang kreatif kayak Pogba lagi. Mereka udah punya tiga striker yang gila nih. Olise, Doe, Dembele nih udah pintar nyari ruang, Iya. bisa gocek. Bahkan Ballon Lord pun nggak ada pun oke lah tetap. Sama kayak nanti kasusnya Portugal. Mbappe sama Ronaldo harus cadangan menurut gua untuk bawa keseimbangan ke tim. Iya, harus ada yang dikorbanin biar timnya Nggak. masuk. Pertama gini, Mbappe ini bukan dikorbanin. Memang harusnya dia nggak main. Masa Dembele yang ngalah? Kebencian. Nggak kebencian. Kayak mikir nih, kayak punya Ballon d'Or winner nih. Intercept. Ya intercept bener. Jumlah tadi- interceptnya banyak. Nah ini, kayak harus mikir make sense dulu nih. Logikanya dulu sekarang aja. Ini soal bukan kebencian. Yang Ballon d'Or siapa nih di tim? Dembele. Yang striker beneran di timnya siapa? Dembele. Di PSG di klub striker siapa? Striker tengah. Sekarang Ya di klub Dembele atau Mbappe? Dembele. Yang berhasil membawa tim sebagai striker juara siapa? Dembele. Harusnya siapa yang striker? Striker Madrid. Dembele ke gerongkol nih. Pancing emosi. Karena dia main di Real Madrid. Klub besar. Biarpun kontrol kayak heran Tapi sih. maksudnya kok kayak logika kamu pasti harusnya trionya itu udah trio Doe, Dembele, Olise dah. Iya. Jadi Trio- sebenarnya kalaupun kayak paksa dia main jadi tembok aja lah nggak apa-apa ya. Nggak kalau kayak masa dia main ini kayak maksain anak kemarin sore jadi kapten gitu loh. Iya. Biar anak bawang nih masuk Biar lapangan loh. Iya. Kayak Ronaldo Jamal Solskjaer. Nggak fit dia di klub itu sebenarnya. Cavani dikorbanin kan? Gini, makanya aku bilang surplus. Bukan Ngerti, soal- aku mengerti. Nggak, aku bilang gini, aku pernah nge-tweet ini. Prancis bisa menang dengan 10 orangnya loh. Dengan 2 gelandang, dengan 3 striker tuh. Keluar Mbappe tuh, mereka bisa menang. Karena ada satu orang memang anak bawang aja menurutku. Dia tuh nggak masuk rencana squad, maksudnya nggak masuk secara taktik itu nggak masuk. Tapi karena surplus pemain, sama kayak dilemanya Argentina 2014. Terus main striker nih. Aku harus mau nggak mau aku main 3 striker dong. Biar kepake lah nih, paling nggak dari 6 striker bagus ini kepake 3 nih. Akhirnya kayak Tevez cadangan, Aguero cadangan. Yang main Lavezzi, Messi, Di Maria. Kayak bayangin, Tevez cadangan. Tapi kalau Mbappe cadangan, masuk akal. Bahkan legendanya Prancisnya, Emmanuel Petit, ada tuh statement itu. Dia bilang apa? Ya kritiknya aku sering ucapin juga. Kemana kayak orang nanya, Mbappe itu apa posisinya? Striker atau enggak? Ya enggak. Ya. Striker enggak, winger enggak. Second Harusnya- striker apa lagi? Iya makanya harusnya kalau menurut gue ya kita awam lah. Dembele yang di depan dia agak digeser ke pinggir nggak apa-apa ya. Kayak dulu awal-awal dia Perancis kan dia di pinggir kan mainnya. Winger gitulah dia. Karena dulu waktu mereka juara dunia, dia tuh duet sama Giroud loh. Griezmann penyerang lubang. Iya. Bukan main 4-3-3. Kalau 4-3-3 terakhir Prancis main 4-2-1-3 kayaknya ya. yes. Ya kan? Gelandangnya kan tengah Kante di belakang. Kante Pogba. DM-nya Kante, gelandang CM-nya Pogba sama satu lagi kayak Rabiot ya. Rabiotnya mediocre tapi main juga.
Main terus biar mediocre. Mediocre. Inti bos. Ya. Karena kalau kayak Jadi bilang kita model ini aja lah, jangan disebut nama. nggak usah lah. Nah, kalau kayak bilang Prancis main 4-3-3, terakhir tuh waktu Euro 2016, waktu masih Payet main. Oh ya Dimitri Payet. Payet di kiri tuh main. Ya, Gacor itu. Saya nggak juara. Iya karena dia enak banget Payet tuh capping, Keren. shootingnya bagus banget. Benci banget MU kalau ketemu dia Aston Villa. Dia kayak lihat kalau aku lihat dia main tuh kayak waktu Ronaldo waktu 2007 2008. Enggak, justru kalau dia kayak sebenarnya lebih mirip Ashley yang Oh, oke. Tapi aslinya kan maksudnya capping, shooting, sumpah Ashley yang. tapi intinya kan main cutting inside. Iya, kan? cutting inside, Dan- Ashley yang. Ya, main seperti itu yang itu terakhir kali Prancis main 4-3-3 loh. Iya, waktu masih ada Payet. Karena itu mereka punya benar-benar punya winger murni loh. Habis Mbappe main yang mereka juara Piala Dunia itu main 4-3-1-2. Iya. Oh, jadi depan Mbappe Giroud. Mbappe Giroud. Dan Mbappe tuh free roll, dia mau kiri kanan bebas. Tapi dia nggak pernah benar-benar pure main kayak Vini yang ngendok di kiri di wing terus di area flank tuh dia nggak pernah sering sih, tapi maksudnya bukan posisi utama dia. Giro emang pintar itu ada bukan pintar ya. Giro mau ngalah dari tembok, Siro shot, Griezmann jago bagi bola, Pogba bagus long ball ya. Jadi waktu itu tanpa main 4-3-3 pun works karena timnya itu mendukung si Mbappe ini. Sekarang kayak punya pemain yang mendukung formasi 4-3-3. Mbappe ini satu orang yang punya skill di fase Prancis main dengan 2 striker. Sekarang 4-3-3 ya udah makanya bilang tadi. Itu main formasi 4-2-3, yaudah hilangin Mbappe juga bisa main itu. Orang udah oke mewah kok depannya Karena itu. udah 3 trio ini udah paten. Iya. Tanpa Mbappe pun udah jalan sebenarnya tim. Iya. Kecuali kalau dia misalnya striker Ekuador, oke lah. Cuma ada dia doang kan Ya, ya. kalau kayak bilang zamannya 2010 Trinidad Tobago Ya. di Wildcard 40 tahun main itu. Ya. Atau kayak tadi si ini Paraguay yang gacor cuma Almiron. Dia tuh yang main. Ya. Si Radit. Ya udah kecapean di YouTube sudah podcast terus Mana dia bikin podcast. gitu kan. Bener gak aku bilang tadi jangan bahas dia lama kan. Ya. Tapi kalau kayak bilang, tapi fair gak? Tapi fair. Fair ya? Ya aku sih sebenarnya begitu ngelihat beberapa match sebelum mulai kick off Piala Dunia emang kelihatan ini orang ngapain sih gitu kayak bola. Aku ya maksudnya bukan kita merasa jago main bola ya. Kayak itu sekelas dia ya. Sekelas dia dapat bola itu. Yes. Even sekelas siapa ya kalau striker MU yang sempat bagus tapi busuk. Sekeras Lingard deh. Lingard bisa dapat bola itu. Kontrol begitu. Iya bisa. Lingard tuh. Pas itu kan bola enak tuh sebenarnya dari Bola Olise bos. Olise. Ih keren. Passingnya tuh enak banget tuh Pak. Makanya kayak kenapa dah. Terarah dan Sampai Olisenya marah loh. yes ada videonya. Ya. Aku bahkan gak bahas yang tete bengek kayak gitu ya. Iya. Aku bahas sebenarnya cuman Ya, tapi secara aku taktikal ya. merhatikan gitu bahwa yang kayak omongin itu bukan berdasarkan kebencian. Emang pau aja kadang si ini orang ini gitu loh. gini. Aku ngerti tuh Dave Fortuna, kayak bukan dia nggak ada Dave Fortuna ya. Emang menurutku udah Mbappe yang sekarang udah drop dari Ya, betul pikir dia. karena dia udah kebiasaan jadi males gitu, Yes. merasa kayak nggak pengen lari apa. Coba dia kembalikan dia versi Erekingnya dia itu bos. Wah ngeri bos. Itu kalau dia masih versi kencengnya dia itu. Menurutku Polisi dia- tinggal yes. kasih bola lari aja Itu tuh. bola enak banget. Ih, Clay. Mungkin teman-teman nggak tahu ya karena kita cari sendiri lah klipnya Olise Iya. di YouTube. Ya. Olise itu Mbappe dah, cari dah. Ya, itu lagi mondar-mandir banget tuh video itu karena memang karena orang lagi nyorot-nyorotin dia banget kan musim ini kan. Eh, Nggak works ya dia gitu. mungkin anti klimaksnya Mbappe tuh waktu dia juara Piala Dunia. Pindah MU makanya dibilangin. Udah gratis ambil dah. Kalau beres, ambil lah gratis. Nggak usah dah kayak bayar. Aku bayar gaji setahun, aku bayar gaji setahun dah. Ya. Anjay gokil sih. Nah. Duet sama warehouse nanti. Panggil lagi warehouse. Mungkin Werner bisa bantu dia, karena memang kayak Mbappe tuh perlu striker yang memang Yang nembok. yang nembok down to earth aja. Warehouse kan nembok aja. Ya, bener. Itu kan soal emang ngena, maksudnya bukan soal ngenyek ya, Iya. bukan soal nyanyi ya. Ya. Bukan kebencian. Ya, tapi memang Tapi emang nggak works aja. Mbappe ini perlu tim yang spesialin dia. Kayak nggak bisa di Apa tim ya? yang Jadi kalau
Berarti kalau masih ada Benzema sebenarnya oke lah ya. Nggak bisa juga kalau ada Benzema. Bahkan Benzema dulu, kalau kayak aku kan nonton Prancis banget nih. Aku Prancis Brazil lah, tim aku yang suka nonton ya. Susah, aku suka tim-tim yang counter attack, yang timnya wingernya bagus loh. Berarti harusnya kayak jadi fans MU. Ah, bola mati di Dalot, bola mati di Garnacho. Jangan bahas dua beban itu lah. Bahkan Benzema nggak bisa nolong Mbappe menurut aku. Karena aku nonton yang Euro 2020 kan Benzema comeback tuh. Ujung-ujungnya Benzema cuma bisa main bagus sama Griezmann loh. Malah justru trio Griezmann, Benzema sama ini Pogba. Itu lebih cakep ya? Malah Mbappe tuh main sendiri di kiri. Iya, benar-benar kayaknya kalau mereka udah buntu buang bolanya ke kiri ya. Bukan buntu juga, kayak emang aku bilang bola di dia pengennya aku nyelesain bolanya ini. Itu sifat yang jelek banget. Karena gini, menurut pick yang Mbappe itu udah habis di 2018 dah. Di Piala Dunia itu justru Dia ya. pikir di situ dah. Yang juara Pildun. Dia terlalu cepat juara Piala Dunia menurutku. Iya. Untuk karirnya harusnya dia gini dulu ya. Untuk karirnya dia. Ronaldo Jumawa jadinya. Ronaldo 2005 umur 25 dia baru juara champion nih. Masih ada Messi yang buat dia greget loh. Iya. Ada Dia belum- rivalitas Ya, itu. dia belum juara Euro, belum juara Piala Dunia. Masih ada apa ya istilahnya? Masih ada langit yang mau dikejar lah. Mbappe saat dia juara Piala Dunia, aku udah paling top nih. Tapi kita sekarang yang juara Piala Dunia, Mbappe Dembele juara Piala Dunia loh. Iya. Dembele udah juara Piala Dunia, udah juara UCL, UCL. yang bahkan Mbappe belum juara sama sekali. Oh, Mbappe belum berarti ya. UCL belum, Piala Dunia belum. Ballon d'Or juga belum. Iya. Sedangkan Dembele udah lengkap. Semua. Udah lengkap ya. Jadi udah bisa waktunya Dembele pindah ke MU. Bisa sih, kayak umurnya udah agak dekat 30 ya. Enggak, sekarang kan Madrid yang hobi pemain-pemain tua. Bukan pemain tua, habis kontrak. Kalau kalian kan emang beli pemain tua yang masih ada kontrak, beli mahal. Beli mahal. Tapi kan works, beli Casemiro tuh works. Itu pemain yang Mencintai Casemiro. Iya. Ya sekarang kayak punya pemain kayak Dembele, masa Dembele yang main di belakang pemain yang gagal menurutku. Asli, harusnya dia di depan. Dia tuh udah Bukan di depan, emang bertiga ada trio nih. iya. Bukan siapa yang terdepan. Mereka yang harusnya di depan. Berarti harusnya mainin Kante ya. Satu orang hilangin udah. Iya. Oke, Hilangin dia formasi mainin Kante. Yes, untuk bikin Biar kuat lini tengahnya. Yes. Tapi menurutmu si Tchouaméni cukup kuat nggak untuk menahan serangan sendirian? Anggaplah si mediocre nih penambah aja nih. Ini ya, maka aku bilang 3 orang kan tenaga kuda nih. Tiga orangnya fisik banget mainnya nih. Kante fisik, Tchouaméni fisik, Rabiot fisik. Mereka cukup dengan mainnya, makanya bilang PSG sentris. Iya. Kan mainnya kayak PSG ini kan counter press. Hilang bola kayak langsung rebut nih. Kayak punya 3 pemain yang kuat intercept ini, cepat rebut bola. Kayak punya 3 striker yang cepat bawa bola. Pindahin bola transisi loh. Kira tuh Olise, Doe, cepet tuh pindahin bola. Pas transisi dari kiri bola, kiri bola, kayak balik lagi counter attack ke gawang lawan loh. Prancis punya pemain itu yang kayak PSG banget. Nah, tapi kayak maksain main Mbappe loh. Jadi kita tetap merasa itu dipaksakan sama siapa sih pelatih Prancis yang Maka aku bilang ada namanya nggak? Deschamps. Oh masih Deschamps. Masih ya, tahun terakhir udah nih. Oh ini tahun terakhir. Kesalahan pertama Deschamps adalah dia nunjuk Mbappe jadi kapten loh. Di saat waktu itu ada Griezmann yang lebih senior. Atau ada ini lagi nggak kayak ada orang di belakang layar. Aku nggak ngerti. Sama kayak di Madrid. Nggak tahu. Tapi kan kalau ingat isu yang 2022 kan waktu dia mau kemarin tapi nggak jadi kan, akhirnya tahu kok ditawarin kontrak sama PSG kan fantastis tuh. Bahkan ada isu juga secara politik dari pemerintah Prancis, presidennya bahkan ngelobi loh. Karena Mbappe ini kan ikon Prancis. Iya betul. Jangan sampai dia keluar dari Prancis. Bahkan dia mungkin. Tapi dia keluar malah juara champion. Ya. Back to back lagi. Ya, sangat disayangkan. Itu bahkan itu ya funny story-nya lah. Iya. Tapi ya dia ditawarin posisi penting di sporting directornya PSG, bahkan mungkin di Timnas Prancis. Makanya jadi mungkin itu menurutmu make sense kenapa dia di semuda itu dapat ban kapten. Kan Loris pensiun kipernya. Iya.
habis itu ke sempet Benzema kayaknya. Benzema gak kapten kayaknya. Pokoknya ini habis sudah lowong kapten itu lowong ke dia tuh. Aku kaget tuh. Iya. Masih ada Kante. masih ada Griezmann bahkan. Iya. Oh iya masih ada Griezmann kemarin tuh. Sebelum dia pensiun ya. Iya. Kan pensiun dini tuh Griezmann. Iya. Masih ada Griezmann loh. Oh. Kenapa yang Mainan sebenarnya. Mainan tuh udah lama tau. Kalau nggak ada Loris tuh Yes. Inti Tapi mainan. emang dia ya kalah starter aja. Sama. ya ya kalah starter. Ibarat kayak De Gea di Spanyol kan. Ya, tapi coba kalau lihat profil Mbappe pun memang bukan tipe leader bukan tipe leader dia. Ya enggak kelihatan sih. Kante itu sebenarnya. Kante. Nggak banyak bicara tapi orang Orang denger mengikutin dengerin dia. Gak mungkin kayak denger Kante. Kante nih bos. Gak mungkin kayak ngedumel Kante. Loh. Ya. Pribadi yang menyenangkan dia. Orang yang aneh kayak kalau kayak marah-marah Ya Kante. ya. Bener kan? Maksudnya itu udah salah loh. Akhir sekarang kayak gini, kayak punya kapten di timnas. Terus kayak punya pemain yang punya ego star syndrome nih. Kayak udah bikin satu pilihan sulit. Kayak punya pemain yang punya karakter sulit. Gimana kita cara cadangin nih? Ya. Dia pasti tahu kok itu harusnya Mbappe ini cadangan kok. Kita pun tahu dia harus cadangan. Ya sama kayak Portugal sekarang. Orang Ya, tahu bahwa King nggak bisa terus paksain Ronaldo. Emang udah tua aja. Mbappe, ya Ronaldo udah tua. Cuma sekarang ini ada pemain yang usia emas loh nih, 27. Ya 27 sih ya mas. Enggak sih belum. Kalau sepak bola kan usia emas tuh 30. Bukan 27 ya? 30. Oke. Usia emas pemain Ya, sepak bola. range-nya 27-30 lah. Ya anggaplah itu ya. Sekarang kayak gimana? Atau mungkin makanya dia sekarang menurun karena belum usia emas. Mungkin 3 tahun lagi dia gacor. Kelamaan lah. masa ngabisin kontrak di Madrid baru usia emas. Ya, usia emasnya di MU. Waduh. Keburu darah tinggi kita, Pak. Kayak keburu kesel. Iya sih. Bellingham keburu sebel. Cuma ya sekarang kalau Ronaldo kan oke lah, mungkin masih ada faktor U nih kayak bisa cadangin dia nih. Ya. Tapi sekarang kalau di PSG, di Prancis, Deschamps udah bikin pilihan sulit loh. Iya, jadi maksudnya dia masih muda, dia main di klub bagus, dia inti di klub bagus itu gitu. Jadi sebenarnya agak aneh sebenarnya kalau mencadangkan, tapi kayak 50-50 gitu loh. Kalau dicadangi masih akal, tapi kalau dimainin juga belakangmu nih nggak masuk squad. Ya, maksudnya belakangmu nih oke gitu loh. Jadi nggak ada kayak nggak apa-apa gitu. Bener. Dia tuh ibarat acar di nasi goreng lah. Enak kok acar nasi goreng. Iya, aku Nggak. Kalau nggak ada malah nggak enak. Nasi goreng nggak ada acar. Aku nggak selalu. Yang menurutku harus ada di nasi goreng tuh kerupuk. Kok kuliner lagi? Emang kuliner lagi. Emang Ali Akbar. Waduh. Ya, oh iya betul. Kalau dari segi podcast tidak center kecil sih ya. Kita bukan center kecil lagi nih. Ya. Kita nggak center gantungan kunci itu. Siapa lagi? Enggak, center gantungan kunci. Oh iya. Yang kecil banget cahaya. Yes, tahu. Ya kita itu dah.